PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Syamsul Arifin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Lanteng Baru, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 2, dengan menerapkan pembelajaran project based learning. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya pembelajaran saya dapat lebih menarik lagi dan bermanfaat bagi peserta didik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kerja semangat, hebat. Sebelumnya, coba ditengok kanan kiri kalian. Adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk? Ada tidak? Ada ya, masuk semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Siapakah di antara anak-anak hebatku di sini yang bersedia untuk memimpin berdoa? Oke, Mbak Meja, silakan dipimpin berdoa. Marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silahkan anak-anakku, silahkan berdiri semua, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kerapian terlebih dahulu. Yo, coba silakan semuanya berdiri. Sudah rapi atau belum? Sudah? Oke, silakan boleh duduk kembali. Kemudian kita cek juga kondisi ruang kelas kita. Apakah ruang kelas kita sudah rapi? Sudah. Ya. Kelas 5 siap. Siap. Tepuk siap.
melakukan permainan namanya berhitung versus bernafas. Aturan lainnya nanti silahkan kalian berhitung urutannya dari Atika sini, sana ke Vicky, ke Bima, kemudian ke Rehan, dan sampai di Nasrul. Nasrul kembali lagi ke Atika. Begitu seterusnya. Kalian berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tetapi ketika kalian menjumpai bilangan-bilangan kelipatan 3, berapa saja bilangan kelipatan 3? 3, 6, 9 dan seterusnya. Nanti silahkan kalian ganti dengan bernafas, bukan berhitung. Jelas? Jelas. Kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi. Berhitung versus bernafas dimulai dari Atika. 1, 2, 4, 5, 6. Ayo. Ini salah. Silakan berdiri loncat. Ayo. Ya, oke. Berhitung versus bernafas dimulai dari Vicky. 1, 2, 4. Ayo. Salah. Ayo, silakan berdiri aja loncat. Oke. Berhitung versus bernafas dimulai dari dia. 1, 2, 4, 5, 7. Oke. Nah, dalam permainan tadi kita melakukan dua kegiatan. Yang pertama adalah berhitung, yang kedua adalah bernafas. Kita sebagai seorang makhluk hidup, kita setiap detik kita itu bernafas. Ya, nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Yang pertama, setelah mengamati video, siswa dapat menjelaskan fungsi organ pernapasan manusia dengan benar. Kemudian, setelah mengamati video dan mendengarkan penjelasan guru melalui media PPT, siswa dapat menjelaskan cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video dan mendengarkan penjelasan guru menggunakan alat peraga teman-paman, siswa dapat menganalisis proses pernapasan pada manusia dengan benar. Selanjutnya, setelah mengamati video dan mendengarkan penjelasan guru menggunakan alat peraga teman-paman, siswa dapat membuat model sederhana organ pernapasan manusia dengan benar. Selanjutnya, setelah mengamati video dan mendengarkan penjelasan guru menggunakan alat peraga teman-paman, siswa dapat merancang model sederhana organ pernapasan manusia dengan benar. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya, setelah mengamati video dan mendengarkan penjelasan guru menggunakan alat peraga teman-paman, siswa dapat menyajikan model sederhana organ pernapasan manusia dengan benar. Selanjutnya, setelah mendengarkan penjelasan guru di media PowerPoint, siswa dapat menganalisis ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis mayor dan minor dengan benar. Selanjutnya, setelah mendengarkan penjelasan guru di media PowerPoint, siswa dapat membandingkan ciri tangga nada diatonis mayor dan minor dengan benar. Selanjutnya, setelah mendengarkan penjelasan guru di media PowerPoint, siswa dapat menyanyikan lagu nasional bertangga nada mayor dengan iringan musik. Pembelajarannya hari ini nanti akan saya tayangkan sebuah video. Silahkan kalian nanti diamati. Kemudian setelah itu kalian nanti berkelompok. Akan saya bagikan LKPD tentang cara membuat proyek sistem pernapasan pada manusia. Kemudian nanti kalian membuat proyek sistem pernapasan manusia secara berkelompok. Kemudian nanti jika sudah, kalian menyajikan di depan untuk dipresentasikan kepada teman-teman. Tepuk semangat! Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana di mana? Mana mana mana? Mana semangatmu? Sebagai makhluk hidup, kita setiap menit, bahkan setiap detik pasti akan bernapas. Iya
Kira-kira adakah anak-anak yang tahu bagaimana alur atau sistem pernapasan pada manusia? Ada yang tahu? Belum ya? Oke, kita hari ini akan bersama-sama mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Di sini saya membawa seorang teman. Teman saya ini juga teman paman saya. Jadi saya namakan teman paman. Saya dan teman paman akan menjelaskan secara singkat dan sederhana tentang alur atau sistem pernapasan pada manusia. Dimulai dari udara yang masuk ke rongga hidung. Di rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus yang menyaring kotoran atau debu yang ada pada udara. Kemudian dari rongga hidung menuju ke faring. Di faring ini merupakan persimpangan di mana di situ ada udara dari pernapasan dan juga ada makanan yang berasal dari rongga mulut. Kemudian setelah dari faring menuju ke laring. Di laring ini nanti sudah diatur udara masuk ke trakea, kemudian ke paru-paru, sedangkan makanannya masuk ke esofagus dan kemudian ke lambung. Setelah menuju laring, udara masuk ke trakea atau bisa disebut sebagai batang tenggorokan. Dari trakea, di sini ada dua cabang yang bernama bronkus yang akan mengarahkan udara masuk ke paru-paru melalui cabang-cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Kemudian udara yang masuk ke paru-paru kanan maupun paru-paru kiri, di dalam paru-paru terdapat alveolus. Di alveolus ini akan terjadi tempat pertukaran udara, di mana udara oksigen akan masuk dan diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan dihembuskan melalui hidung. Sekarang silakan kalian simak video berikut ini. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak?
Kamu pernah nggak Lula? Pernah banget Pipo. Itu kenapa ya by the way? Tersadar merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari bawah organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, dari video yang telah kita simak bersama-sama tadi, kira-kira apa saja organ pernapasan manusia? Terus, taring, trakea, bronkus, alveolus. Ini sebuah lagu. Marilah kita bernyanyi lagu tentang sistem pernapasan manusia ini dengan menggunakan nada anak kambing saya. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen dari hidung, laring trakea, lewati bronkus, juga bronkiolus, sampai alveolus, ditukar CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Tadi kita sudah menyanyikan lagu tentang sistem pernapasan pada manusia dengan nada anak kambing saya. Nah, ketika kalian menyanyikan lagu tersebut, kira-kira kalian menyanyikannya dengan sedih atau dengan senang? Senang. Kemudian ketika kalian menyanyikan lagu tadi, apakah kalian bersemangat atau kurang semangat? Semangat. Bersemangat. Jadi ketika kita menyanyikan lagu tadi, kalian bersemangat dan lagunya juga riang gembira. Nah, bersemangat, riang gembira adalah salah satu ciri dari lagu bertangga nada diatonis mayor. Kemudian coba berikan contoh lain lagu-lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor. Contohnya apa saja? Garuda Pancasila, apalagi 17 Agustus Hari Merdeka ya. Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke dan lagu-lagu ini. Kita akan membuat sebuah proyek tentang sistem pernapasan manusia. Kita akan membuat alat peraga sederhana tentang sistem pernapasan manusia yang akan kita beri nama Peppermint, papan pernapasan pada manusia. Nah, sebelumnya silakan disimak video berikut, video tentang langkah-langkah membuat proyek sistem pernapasan manusia. Jangan diperhatikan cara membuat biar kita nanti
4 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Silakan mulai duduk berkelompok. Saya akan membagikan kalian sebuah LKPD. Silakan nanti dikerjakan ya. LKPD-nya di sini juga ada petunjuk tentang pembuatan proyek. Oke, sekarang coba cek peralatan yang sudah dibawa. Dimulai dari kertas karton, apakah sudah bawa semua? Ya, kemudian gunting sudah bawa? Balon sudah bawa? Kemudian paku? Botol plastik? Selang plastik? Sudah bawa semua ya? Oke, untuk proyeknya kita laksanakan, kita kerjakan dalam waktu 25 menit. Cukup? Oke, bisa dimulai dari sekarang. Silakan boleh dimulai. Dipotongi dulu.
kita simak presentasi dari kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami yang bernama Paperman. Papan sistem pernafasan pada manusia. Udara masuk melalui rongga hidung disaring oleh rambut-rambut halus. Udara dari rongga hidung diteruskan oleh laring menuju ke pangkal tenggorokan atau laring, dan laring kemudian melewati trakea atau batang tenggorokan. Kemudian udara dibawa oleh bronkus atau percabangan trakea menuju ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Di dalam paru-paru terdapat alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Demikian yang dapat kamu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana presentasi dari kelompok 3? Apakah sudah benar? Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya dan teman-teman akan menyajikan karya kami tentang papan sistem pernapasan pada manusia. Papan ini kami namakan Paperman. Papan pernapasan pada manusia. Proses pernapasan manusia terdiri dari inspirasi, yaitu proses menghirup udara, dan ekspirasi, yaitu proses mengeluarkan udara. Udara masuk melalui hidung, melewati faring, melewati laring, melewati trakea, dan melewati bronkus. Dari bronkus, udara masuk ke paru-paru melalui bronkiolus dan berakhir di alveolus. Dan alveolus terdapat pertukaran udara. Oksigen diserap oleh darah, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan saat mengembuskan nafas. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak presentasi dari kelompok 4? Apakah sudah benar? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kita simak bersama-sama presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami yang bernama Paperman. Papan sistem pernapasan pada manusia. Udara masuk melalui rongga hidung disaring oleh rambut halus. Udara dari rongga hidung diteruskan oleh laring menuju ke pangkal tenggorokan atau laring. Dari laring kemudian melewati trakea atau batang tenggorokan. Kemudian udara dibawa oleh bronkus atau percabangan trakea menuju ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Dalam paru-paru terdapat alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apakah benar yang sudah disampaikan oleh kelompok 1? Benar. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, kita simak presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami yang bernama Paperman. Papan sistem pernapasan pada manusia. Udara masuk melalui rongga hidung disaring oleh rambut halus. Udara dari rongga hidung diteruskan oleh faring menuju ke pangkal tenggorokan atau laring. Dari laring kemudian melewati trakea atau batang tenggorokan. Kemudian udara dibawa oleh bronkus atau pertaburan trakea menuju ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Di dalam paru-paru terdapat alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana
Bagaimana presentasi dari kelompok 2? Apakah sudah benar? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan juga untuk kalian semua yang sudah berani untuk mempresentasikan di depan. Tetapi kita menghilangkan salah satu katanya, yaitu kata topinya dihilangkan. Tetapi gerakannya tetap. Paham? Paham. Nyanyikan lagu Topi Saya Bundar dengan menghilangkan kata topi, gerakannya tetap. 1, 2, 3. Saya Bundar, Bundar. Ayo, siapa yang bilang to tadi? Ayo, betul. Toes jelas duduk atau nanti ya. Ulangi. Menyanyikan lagu Topi Saya Bundar dengan menghilangkan kata bundar. Ingat, menghilangkan kata bundar. Gerakannya tetap. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi. Nyanyikan lagu Topi Saya Bundar dengan menghilangkan kata bundar. Gerakannya tetap. 1, 2, 3. Topi saya. Ayo. Vicky goyahnya tadi. Oke, Vicky duduk. Hari ini kita belajar apa saja tadi? Organ pernapasan manusia. Kemudian kita juga belajar tentang tangga nada. Ada juga tangga nada, yaitu tangga nada diatonis, nada dan diatonis. Sekarang saya akan membagikan soal evaluasi kepada kalian semua. Silakan nanti dikerjakan secara mandiri, kerjakan sendiri dan kerjakan yang teliti. Oke, anak-anak, silakan dikerjakan soal evaluasinya. Saya berikan waktu 10 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Kerjakan yang teliti, kerjakan secara mandiri. Senang dengan pembelajaran hari ini? Yang mana yang membuat kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Kerja kelompok. Kerja kelompok, oke. Membuat program, oke. Papan, raga, organ pernapasan manusia yang kita berikan nama apa tadi? Paper. Oke. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada kesempatan siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Frida, silakan dipimpin berdoa.
saya akhiri, banyak salahnya mohon maaf.